Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Friko Zuhri dalam tema kali ini antisipasi bencana saat cuaca ekstrim. Nah, kalau kita bicara cuaca ekstrim, tadi banyak sekali sebetulnya potensi bencana yang bisa terjadi. Mungkin ada ingin disampaikan Pak kepada masyarakat, sebetulnya apa sih yang harus kita persiapkan gitu ya Pak, terutama untuk diri pribadi agar mungkin bisa menghadapi nanti bencana-bencana mungkin yang mungkin terjadi gitu Pak. Mungkin dari Pak. Dari BPD ya. Yang pertama kami untuk masyarakat ya, pertama kita harus meningkatkan kesiapsiagaan. Terus kedua mencegah, pencegahan, terus mitigasi. Nah ini mulai dari pencegahan, tadi seperti pohon tumbang ya, kita pangkas. Yang mana pohon-pohon yang dekat rumah dipangkas saja kalau. Terus yang berikutnya nih, nah tadi sudah saya sampaikan, tadi sudah kita bahas, masyarakat dihimbau kita harus siaga. Siaga mulai kalau saya di rumah itu menyiapkan, itu ada dua tempat, khusus satu, gitu ya, Pak? Satu khusus untuk obat. Obat flu aja udah saya siapkan. Nih, ini dalam keadaan darurat loh. Baru masuk lagi nanti satu tas ini khusus nih, surat-surat rumah, SK, ini saya masukkan. Nah baru ini nggak boleh jauh dari tempat tidur. Nah yang selanjutnya kalau kita mau tidur nih, kebiasaan kita ini kan naruh barang tertentu nih di jalur, dan kita punya SOP. Kalau saya di rumah nih, boleh dicontohkan untuk masyarakat Provinsi Bengkulu, saya berbagi tugas sama istri. Yang pertama, Mam, ini siapa nih? Nanti sudah dicek belum? Seperti pintu. Nah, terus nanti ketika kemarin terjadi ada gempa tuh sekitar 5, sekian, saya udah siap buka pintu satu, pintu darurat kami. Kami punya pintu darurat. Artinya saya mendesain rumah itu, pintu itu memang bisa dibuka supaya cepat, dan biasanya ada kunci itu kan langsung kalau ketika gempa dia kan kunci ya. Nah kita harus menyiapkan pintu darurat tersendiri nih. Nah ini yang dilakukan untuk masyarakat. Selanjutnya ya tadi masyarakat bentuk mitigasi tadi ya, saluran tuh depan rumah. Jangan menunggu dulu dari aparat atau dari pemerintah, silakan nih bersama RT, RW, terus untuk membersihkan lingkungan sekitarnya. Karena tadi sudah disampaikan dari Pak Damani, dari BMKG, bahwa kita ini puncaknya di akhir tahun, tapi akan berlanjut sampai ke April, bulan April. Artinya ini berapa bulan ini mulai kita siapkan nih. Siapkan dari diri kita masing-masing. Yang bisa menyelamatkan adalah diri kita masing-masing dulu. Baru kita ke keluarga kita yang terdekat ya. Orang-orang terdekat kita. Walaupun kita harus mengutamakan kelompok rentan nih yang ada di rumah. Ini yang harus kita siapkan. Kalau itu gempa tidak ada alat yang bisa memprediksi sampai hari ini. Nah, ini salah satu bencana yang tidak bisa diprediksi. Kalau banjir bisa. Nah, artinya memang pada intinya kita nggak bisa berharap kepada pemerintah saja gitu ya Pak, tapi juga kita harus mempersiapkan untuk diri sendiri. Kesiapsiagaan tadi. Kesiapsiagaan. Kalau dari Pak Dem sendiri seperti apa nih Pak, kalau untuk BMKG mungkin peringatan untuk masyarakat gitu ya, untuk bisa nanti menghadapi apabila nanti akan terjadi bencana, mungkin apapun yang mungkin yang tidak bisa kita prediksi gitu Pak, apa yang perlu kita persiapkan ya sebetulnya? Ya baik, kalau untuk bencana hidrometeorologi tadi seperti yang kita sampaikan, puncak hujan kita itu adalah di November dan Desember. Ya. Sehingga memang potensi terjadi banjir, longsor untuk daerah ketinggian, bukit-bukit itu perlu diwaspadai. Nah, seperti yang saya sampaikan, sebetulnya banjir itu hanya salah satu pemicu mengakibatkan banjir. Sederas apapun hujannya, kalau dia mengalir, dia tidak akan banjir. Lancar ya. Sehingga ya kesadaran kita semua lah seperti itu ya. Jadi mungkin saran kami ya, terutama lingkungan kita ya, siring yang mampet silahkan dibersihkan.
ya supaya lebih ini mungkin bisa gotong royong ya, jadi tidak terasa ini. Lalu pohon-pohon yang tinggi yang punya potensi tumbang ketika angin kencang dan sambaran petir seperti itu. Jadi dengan demikian mudah-mudahan walaupun terjadi banjir kita sudah siap, dan bagi masyarakat yang memang tinggal di daerah yang sering banjir itu, terutama surat-surat berharga, barang-barang itu sudah bisa disingkirkan ke tempat yang lebih tinggi sehingga ketika terjadi itu tidak terendam. Dan kemudian perlu kita waspadai adalah curah hujan tinggi di hulu kita, terutama Benteng Kepayang itu ya, itu kan bermuara ke kita, yang Kota Bengkulu, sehingga ketika ada hujan ekstrim di hulu supaya ya baik aparatur masyarakat juga harus bisa antisipasi akan adanya banjir kiriman. Lalu karena sudah disinggung tadi berkaitan dengan megatrust potensi, sekali lagi kami mau sampaikan itu bukan prediksi, itu hanya potensi. Artinya apa? Supaya kita bisa bersiap-siap, karena sampai hari ini belum ada satu orang pun, satu institusi pun yang bisa memprediksi kapan, di mana itu terjadi. Sehingga memang kita harus siap. Sama kayak kita duduk di dalam pesawat, ketika terjadi sesuatu kita nggak boleh nyenderin kursi, harus tetap tegak. Artinya apa? Kalau terjadi supaya kita bisa langsung. Artinya memang harus siap-siaga. Harus siap-siaga. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Studio TVRI Bengkulu kali ini. Dan pemirsa, berkaitan dengan materi kita terkait dengan antisipasi bencana saat cuaca ekstrim, tentunya kita sebagai masyarakat harus tetap aware, kita harus waspada, terutama untuk keselamatan diri kita sendiri. Jadi mulailah untuk waspada, mempersiapkan diri gitu ya Pak, agar kita bisa menghadapi bencana yang suatu saat bisa terjadi, karena tidak bisa diprediksi, ini hanya sebagai potensi gitu ya Pak. Untuk itu mari bersama-sama kita bekerja sama, apalagi mendekati puncak dari cuaca ekstrim seperti di bulan November, Desember ini, bersama-sama ajak masyarakat untuk bisa bergotong royong untuk menghindari bencana itu agar tidak terjadi. Akhir kata, saya Afriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Saksikan penampilan dari Bengkulu Project.